Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Iya, semua ya. Bapak teman saya. Ya. Oke. Kali ini kita akan belajar geometri dan ruang. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Oke, sekarang kita belajar geometri bidang ruang. Nah, ada yang masih ingat geometri bidang ruang? Halo? Lupa Pak. Lupa, Pak. Lupa. Ya, oke, sekarang saya jelaskan ya untuk kita pelajari bareng-bareng. Geometri adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara garis, sudut, bidang, dan bangun-bangun ruang. Ada dua macam geometri, yaitu geometri datar dan geometri ruang. Geometri dimensi 3 atau yang biasa disebut geometri ruang membahas mengenai pengukuran-pengukuran yang dilakukan terhadap bangun ruang. Bangun yang memiliki ruang untuk diisi, itu namanya bangun ruang. Contoh bangun ruang yang mempelajari antara lain yang pertama balok, kubus, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Nah, ini kita bahas sekarang. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Ya, jadi dalam kedudukan ini dua buah titik dapat membentuk tepat satu garis. Oleh karena itu ada dua macam kedudukannya. Yang pertama, titik yang memang terletak pada garis, seperti contoh yang di bawah, contoh yang pertama itu. Titik T terletak pada garis G. Untuk yang kedua, titik yang terletak di luar garis. Seperti contoh di bawah itu ada contoh yang kedua, titik T terletak di luar garis G. Nah, untuk selanjutnya ada kedudukan titik terhadap bidang. Coba dibaca dulu Mbak Putri. Bidang adalah gabungan lebih dari beberapa garis yang saling terhubung. Dalam kedudukan ini juga terdapat dua macam. Yang pertama, titik berada di dalam bidang. Kemudian yang kedua, titik berada di luar bidang. Nah, terima kasih Mbak Putri. Ya, seperti yang dibaca Mbak Putri barusan, yang pertama itu ada titik yang berada di dalam bidang, seperti contoh yang bawah. Itu titik G berada di bidang H. Bisa dilihat, coba diperhatikan. Kelihatan ya? Halo. Nah, untuk yang kedua, titik berada di luar bidang. Nah, itu contoh yang kedua, bisa dilihat. Titik G berada di luar bidang H. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kedudukan garis terhadap garis lainnya. Jadi ada tiga macam kedudukan garis terhadap garis lainnya, yaitu coba dibaca Mbak Yuli, Mbak Hamida. Ayo Pak, Oke, lalu coba dibaca Mbak. Yang pertama itu. ada tiga macam kedudukan garis terhadap garis lainnya. Yang pertama yaitu garis yang saling berhimpit, kemudian yang kedua yaitu garis yang berpotongan, yang ketiga garis yang bersilangan. Itu Pak. Nah, untuk contoh yang pertama. Yang pertama itu garis yang saling berhimpit, seperti contoh yang ada garis lurus, ada titik A, B, dan C. Itu adalah contoh garis yang berhimpit.
Untuk yang kedua adalah garis yang berpotongan, yaitu ada garis ACB. Itu adalah contoh garis yang berpotongan. Untuk yang ketiga adalah garis AB. Itu adalah contoh garis yang bersilangan. Garis yang berpotongan terletak di bidang yang sama, dan garis yang bersilangan terletak di bidang yang berbeda. Terima kasih Mbak Hamidah. Untuk selanjutnya, coba Mbak Mega Dewi Salsabila. Ya Pak, Bisa, Mbak, kedudukan membaca? garis terhadap bidang. Ada 3 macam kedudukan garis terhadap bidang. Pertama, garis yang terletak dalam bidang. Kedua, yaitu garis yang terletak di luar bidang. Dan ketiga, garis yang memotong bidang. Nah, mantap. Terima kasih Mbak Mega. Jadi, kedudukan garis terhadap bidang. Nah, ini kedudukan garis terhadap bidang. Jadi, ada 3 macam kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis yang terletak di dalam bidang, seperti contoh yang di bawah itu. Jadi ada garis yang terletak pada bidang. Jadi garisnya di dalam bidang, seperti contoh yang di bawah. Nah, untuk yang kedua itu garis yang terletak di luar bidang. Dilihat di contohnya, coba diperhatikan. Contohnya itu ada di tengah. Yang garis terletak di luar bidang. Untuk yang ketiga, garis yang memotong bidang. Coba diperhatikan gambarnya, diperhatikan terlebih dahulu. Sudah diperhatikan? Sudah Pak. Untuk selanjutnya adalah kedudukan bidang terhadap bidang. Jadi sesama bidang pun ternyata juga saling memiliki kedudukan. Yang pertama, 2 bidang sejajar. Tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Semua bidang sama dan sejajar. Yang kedua, 2 bidang saling berhimpit. Artinya ada bidang di dalam bidang. Yang ketiga, bidang yang saling berpotongan. Coba diperhatikan, contohnya yang mana? Itu ada contoh yang pertama adalah Gambar yang pertama itu berhimpit. Yang kedua bidang sejajar. Ya, Ya, yang Pak. ketiga yaitu berpotongan. Oke, mantap Mbak Mega dan Mbak Hamidah. Untuk selanjutnya ada contoh soal. Nah, ini saya beri waktu dulu contoh soal untuk memperhatikan. Coba diperhatikan terlebih dahulu. Setelah itu kita bahas bersama-sama. Saya kasih waktu 1 menit untuk memahami soal ini.